Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Icefair Official. Oh ya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Nah, untuk hari ini Fitri mau pergi ke kajian orasi. Nah, ini Fitri diantarin oleh Abang Fitri. Jadi kajiannya itu di kampus Universitas Samudra Langsa. Nah, biasanya Fitri perginya sendiri, bawa kereta sendiri, tapi karena tidak ada kendaraan, Fitri diantar deh sama abangnya Fitri. Nah, udah mau sampai nih di kampus Universitas Samudra. Yuk pantengin terus, ikutin terus di channelnya Fitri. Nah, ini gerbang depan menuju kampus Universitas Samudra. Jadi rada-rada bingung nih di mana tempatnya. Biasanya kami di rumput hijau yang ada di Universitas Samudra. Tapi karena keadaannya lagi gerimis, jadi kami mengadakan kajiannya itu di teras depan fakultas. Nah, ini udah mulai nih acaranya. Kuy, kita dengar sama-sama. Ada pembahasannya, ada masalah yang terjadi secara sistemis, ada masalah yang tidak terjadi secara sistemis. Masalah yang terjadi secara sistemis itu adalah masalah yang terjadi karena sistem. Sementara masalah non sistemis itu adalah masalah yang terjadi karena human error. Jadi orangnya yang memang error. Jadi kalau misalnya kita bikin kue gitu ya, pakai satu resep kan ya. Ini kita semua nih dikasih resep yang sama nih untuk bikin kue, kan? Dikasih instruksinya. Pas udah bikin, ternyata kakak gagal bikin kuenya, ya kan? Terus Kak Nisa juga gagal, 2 orang nih yang gagal. Tapi yang lain semuanya berhasil, kuenya enak-enak lembut-lembut. Itu berarti resepnya oke, karena orang lain semuanya berhasil. Berarti kakak dan Kak Nisa mungkin ada salah step gitu ketika mengaplikasikan resep. Tapi kalau semua orang kuenya jadinya bantet kan gitu ya, semua nih yang nyoba resep tuh kuenya jadinya bantet, kuenya nggak enak, berarti itu yang salah bukan human errornya, tapi siapa tahu ada yang salah juga dengan resepnya. Itu namanya sistem. Masalah sistem, jadi aturannya yang error. Nah, resep itu kan sebenarnya dia rules. Taruh tepung 250 gram misalnya, itu kan rules. Pakai mentega dilelehin, itu namanya rules. Jadi sistem itu adalah aturan. Jadi kalau dikatakan kesalahan sistem, problem, masalah yang muncul karena sistem, itu berarti sistemnya yang salah. Makanya akhirnya muncul masalah. Tapi kalau human error, berarti kita dalam menjalankan aturan, itu kitanya yang error. Itu namanya human error. Dan biasanya human error itu dia ya tadi 1-2. Tapi kalau udah terjadi di mana-mana, itu bukan lagi human error, tapi itu sistem error. Paham ya? Nah, tiba-tiba nih misalnya pegang HP, HP tuh nggak ada sinyal deh, 1-2 nggak ada sinyal, oh berarti ini kayaknya HP kita nih yang salah. Tapi kalau semua orang tiba-tiba down sistemnya, berarti yang salah adalah sistem di HP, anti sinyal, ya kan ya? Atau nanti providernya kayak gimana? Paham ya? Berarti kalau kita lihat gangguan jiwa tadi yang terjadi merebak di mana-mana, ini kira-kira cuma gara-gara human error atau gara-gara sistem error? Sistem. Dua-dua. Iya bener, dua-dua. Kadang-kala ada memang gara-gara human error, tapi kadang-kala ada juga karena sistem error. Tapi kalau kita lihat hari ini karena adalah majority, berarti sistem errornya lebih dominan daripada human errornya. Kalau kita bahas kenapa seseorang itu punya gangguan kejiwaan, ini dari apa yang kakak baca ya, kakak bukan psikologis tapi kakak membaca dan melihat apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata yang kakak baca itu adalah penyebab utama kenapa orang itu punya, entah itu nanti kelainan jiwa, masalah mental. Nanti kan ya yang paling tinggi tahapannya itu adalah mental illness, sakit mental.
ketika dia punya gangguan jiwanya itu berpengaruh kepada dia punya impact yang buruk, punya dampak yang buruk, bukan cuma untuk dia tapi juga untuk orang di sekitarnya dia. Psikopat misalnya, psikopat itu udah mental illness kan? Ada orang yang punya mental illness itu sampai kemudian mukul-mukul kepala, nyayat-nyayat badan, itu kan ada. Dan dia ngerasa ketika dia nyayat-nyayat badan itu bisa pulih gitu, atau bisa tenang. Itu udah mental illness, sampai kemudian menimbulkan dampak yang buruk untuk entah dia atau lingkungan di sekitarnya. Sampai kan ada istilahnya toxic friends, toxic parents, nah itu masuk mental illness. Jadi sampai kemudian menimbulkan problem. Dan ternyata kebanyakan dari gangguan-gangguan jiwa tadi, permasalahan mental health tadi itu muncul satu kalau garis, nggak cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia. Apa? Dari sick home, dari rumah yang sakit. Jadi orang-orang yang kebanyakan punya mental illness itu mereka tumbuh dan berkembang di rumah yang sakit. Entah itu nanti dia kehilangan figur ayah, entah itu dia kehilangan figur ibu, entah itu nanti dia dibesarkan dengan melihat sosok ayah yang tidak sempurna atau sosok ibu yang nggak sempurna, sosok ayah yang misalnya suka KDRT, sosok ibu yang misalnya wanita karir yang nggak pernah pulang, makanya. Atau tadi kan ada istilah tiger parent, orang tua yang pengen anaknya itu semuanya number one, ranking 1, berprestasi, makanya akhirnya dia nge-push anaknya untuk meraih keinginannya dia, bukan meraih keinginannya anaknya, tapi anaknya dipaksa untuk hidup sesuai dengan apa mau ibunya. Itu adalah penyebab utama kebanyakan kenapa orang itu punya gangguan kejiwaan. Kali satu ya, dari keluarga. Jadi ketika anak-anak itu kemudian dia dibesarkan di rumah yang fragile, di rumah yang dia rapuh, maka ini akan melahirkan generasi yang juga rapuh. Persoalannya adalah terlahir di mana, anak siapa, itu bukan ruang lingkup yang bisa kita pilih. Ya kalau bisa milih mah kita pengen di rumah yang sehat gitu, punya orang tua yang ngerti kita, orang tua yang kemudian membesarkan kita secara sehat lah. Kita kan pengennya kayak gitu. Cuma persoalannya hidup dan terlahir di keluarga mana tuh kita nggak bisa milih. Itu yang dimaksud dalam Islam tuh bahasanya itu adalah qadharullah, ditakdirkan. Jadi qadha itu sesuatu yang ada di area yang nggak bisa kita pilih. Jadi kita nggak bisa milih kita dilahirkan di keluarga mana. Kita nggak bisa milih kita mau punya ibu kayak apa tuh, kita nggak bisa milih. Kita nggak bisa milih mau punya ayah yang kayak gimana tuh, nggak bisa milih. Jadi kita dipaksa untuk menerima apa yang sudah Allah gariskan. Apa maksudnya ya? Soalnya gini, ketika kakak bilang tadi ada pembahasan tentang ternyata yang bikin penyebab utama sakit mental itu adalah rumah, adalah keluarga. Terus nanti adik-adik pulang ke rumah terus nanti benci sama orang tuanya, misalnya, atau sampai ada yang merasa gini. Makanya kalau misalnya nggak bisa ngejaga anak, nggak bisa ngebesarin anak, ya nggak usah punya anak. Itu banyak loh. Ketika bahas tentang toxic parent itu diangkat kan, akhir-akhir ini kan diangkat. Akhirnya kan banyak tuh artis-artis yang mereka cerita bahwa mereka itu lahir dari keluarga yang broken home. Nah, muncul nih komentar netizen di dalam kolom komentar yang tadi. Makanya kalau emang belum siap punya anak, ya udah nggak usah punya anak aja. Jadi banyak yang kemudian bahkan sampai menyalahkan orang tuanya, sampai kemudian merasa bahwa orang tua yang tadi toksik tadi, sampai kemudian kata anaknya tuh gini, kalau udah toksik kayak gitu wajar lah nanti kalau udah tua dimasukin ke panti jompo. Jadi dia malah kemudian ingin membalas gitu semua perlakuan yang diberikan orang tuanya kepada dia. Ini yang mau kita bahas dari segi Islamnya hari ini. Emang ada namanya luka pengasuhan tuh ada, kan? Istilahnya sekarang tuh inner child. Semua kita mungkin punya cerita beda-beda gitu, kan?
Kakak di sini juga nggak terlahir dari keluarga sempurna. Nobody's perfect. Nggak ada tuh manusia yang sempurna. Setiap kita tuh pasti punya apa ya, kekurangan dan kelebihan masing-masing, kan gitu. Itu juga orang tua kita. Orang tua kita juga punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ketika tadi kita berada di daerah yang kita nggak kuasai, terlahir di keluarga mana, itu kan kita nggak bisa kuasai, kan? Maka apa tadi? Kita diminta dalam Islam untuk apa? Untuk qanaah dan tawakal terhadap semua garis takdir yang telah ditentukan oleh Allah. Kalau kita misalnya lahir di keluarga yang broken home, mohon maaf misalnya orang tua kita bercerai, ya kan? Misalnya ngeri-ngeri lah, kan ada yang orang tuanya selingkuh misalnya, ya? Maka apa? Kita menjadikan itu sebagai pelajaran hidup untuk kita. Nah, inilah suasana saat kajian berlangsung. Pulang deh. Jalan kaki. Dewa, cepetan. Nah, di tengah perjalanan ya kami berbincang-bincang. Ya, masalah-masalah biasa lah. Cerita masalah kerjaannya Kak Nina. Ini jalan yang Fitri lewatin tadi ya.